Halo Sobat Info Guru Update, kembali lagi di Info Guru ini. Terkait dengan sahabat-sahabat yang masih kebingungan untuk berkas, ukuran maupun pengisian pada PPG Daljab 2022, ini dari LPMP. Hari ini saya bagikan agar kawan-kawan tidak bimbang lagi. Berikut langsung saja penjelasan singkat sebelum upload berkas PPG Daljab 2022. Sumber informasi dari LPMP Jawa Timur, dipersembahkan oleh Adiko Ramos Group, yang akan dibagikan di Info Guru Update. Poin pertama adalah biodata diri. Untuk jabatan sama dengan guru kelas, atau sesuai dengan jenis jabatan guru mapel, guru kelas. Untuk jabatan fungsional disesuaikan dengan SK, kalau tidak punya pilih strip. Untuk gelar depan, kalau memang tidak mempunyai dipilih strip. Gelar belakang SPD atau sesuai dengan ijazah. Mata pelajaran diampu untuk guru SD, guru kelas atas atau rendah sesuai SIM PKB. Atau secara kesimpulan untuk guru SMP ke atas itu sesuai dengan yang tertera di SIM PKB. Untuk informasi rekening, ditulis rekening aktif. Nomor HP atau WA juga harus diisikan untuk nomor WA yang aktif. Selanjutnya untuk email juga harus email yang aktif. Jadi untuk biodata diri seperti itu sahabat-sahabat. Silakan nanti kalau ada kebingungan silakan komentar. Nanti akan menjawab bukan hanya admin sendiri. Selanjutnya adalah linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Isi sesuai ijazah yang dimiliki saat ini. Jadi yang tertera di SIM PKB itu atau sesuai dengan ijazah yang dipunyai untuk sahabat-sahabat. Jika ijazahnya lebih dari satu, maka silakan diisi ijazah yang tertera di SIM PKB. Untuk unggah ijazah S1 itu berupa PDF dengan ukuran 20 KB sampai 1,5 MB. Jadi maksimal 1,5 MB. Ini resmi ya, jadi jangan ragu lagi. Kalau melebihi 1,5 MB nanti akan ditolak untuk perbaikan ataupun lebih rendah dari 20 KB. Tapi saya sarankan jangan sampai menyentuh di kisaran 5 KB ya, 50 KB. Jadi paling tidak ya 500 sampai 1 MB. Agar nanti jasanya jelas, tidak pecah-pecah. Untuk bidang studi PPG sesuaikan dengan PPG yang ingin diikuti. Jadi yang diikuti itu misalkan kita jurusan ekonomi, berarti yang akan kita ikuti adalah serumpun dengan ekonomi, yaitu IPS dan lain sebagainya. Bisa dilihat di edaran resmi dari Kemendikbud atau dari LPMP. Selanjutnya berkas pendukung. Yang pertama adalah scan asli SK pertama atau TMT awal mengajar sesuai SIM PKB. Jadi yang menjadi dasar adalah SIM PKB. TMT-nya itu tahun berapa, SK yang dimiliki itu tahun. Misalkan saya mempunyai SK 2005 dengan SK yaitu dari kabupaten, misalkan dari dinas. Nah itu berarti yang saya scan adalah itu. Selanjutnya scan asli SK 2 tahun terakhir pakai SPK dinas. Jadi scan asli SK 2 tahun terakhir. Jadi SK yang pertama di scan SK 2 tahun terakhir pakai SPK dinas ini untuk honorer K2. Kebetulan yang saya pakai adalah petunjuk dari honorer K2. Namun untuk yang scan asli 2 tahun ini kalau yayasan juga yayasan. Kalau yang PNS juga yang PNS itu SK-nya. Misalkan SK-nya adalah SK Bupati, maka yang di scan adalah SK Bupati 2 tahun terakhir. Scan asli SKBM atau 2 tahun terakhir. SKBM itu atau SK pembagian tugas 2 tahun terakhir atau 4 semester. Setelah itu scan asli fakta integritas bermaterai. Untuk dokumen, untuk semua dokumen jika yang diunggah adalah fotokopian maka harus dilegalisir oleh dinas setempat. Filenya antara 20 KB sampai 1,5 MB. Jadi rata-rata seperti itu, tapi saya sarankan nanti kawan-kawan untuk scan-nya itu selain fakta integritas ya, kalau fakta integritas itu hanya 1 lembar, biasanya ya kecil, namun jangan sampai di bawah 20 KB. Untuk yang lain-lain, misalkan untuk SKBM ini kan 4 semester, biasanya besar, itu diusahakan paling nggak ya
MB atau mendekati atau lebih, tidak terlalu dekat dengan 1,5 MB. Selanjutnya untuk kawan-kawan yang sudah upload namun ditolak dengan alasan perbaikan, salah satunya ini contohnya, ajuan data Anda dinyatakan ditolak atau perbaikan. Catatan dari tim penilai, ya ini perlu diperhatikan juga untuk sahabat-sahabat. Legalisir SK pengangkatan pertama oleh pejabat dinas pendidikan. Ini kalau kita menggunakan SK fotokopi, jadi harus dilegalisir dulu baru di-scan. Yang nomor 2, unggah SK pengangkatan pertama kali mengajar sesuai TMT pada kolom pindai SK pengangkatan pertama. Dokumen lain tidak perlu disertakan. Jadi seandainya sahabat-sahabat itu TMT-nya di SIM PKB 2005, maka yang diupload adalah SK 2005 saja. Jangan ditambahi 2006, 2007 maupun 2023. Karena 2023 belum ada ya. Untuk yang ketiga, unggah SK pembagian tugas mengajar semester ganjil dan genap tahun 2020, 2021, 2021, 2022 atau terakhir adalah semester ini yaitu semester genap tahun 2021 tahun 2022. Ini bersumber dari salah satu akun PPG sahabat yang terundang yang sudah mengakukan upload dan ditolak karena ada perbaikan. Begitu kira-kira untuk sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa tetap stay tune terus di Info Guru Update ataupun di Ardiko Ramos. See you next time.